Selamat siang bagi kita semua. Kali ini kita akan membahas kembali tentang materi kita teks editorial ya. Dengan KD menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial, dan KD keterampilannya merancang teks editorial dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Teks editorial merupakan teks dalam surat kabar yang berisi pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang menjadi sorotan. Struktur teks editorial yaitu adanya pernyataan pendapat atau pengenalan isu. Yang kedua, penyampaian argumentasi. Dan yang ketiga, pernyataan pendapat, saran atau rekomendasi. Struktur yang dimaksud dengan pernyataan pendapat atau pengenalan isu yang itu merupakan bagian pendahuluan teks editorial yang berfungsi mengenalkan isu yang akan dibahas. Struktur yang kedua, penyampaian argumentasi, merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang diperkenalkan sebelumnya. Penegasan ulang. Penegasan pada teks editorial adalah simpulan, saran, atau rekomendasi. Ingat, ada tadi 3 strukturnya: pernyataan umum atau pernyataan pendapat atau pengenalan isu. Yang kedua, penyampaian argumentasi, dan yang ketiga, penegasan ulang. Struktur kebahasaan teks editorial. Yang pertama di situ ada kalimat fakta, ya. Yang kedua ada kalimat opini. Yang ketiga, penggunaan kata retorik. Yang keempat, menggunakan kata-kata populer. Yang kelima, menggunakan kata yang merujuk waktu, tempat, atau peristiwa. Dan yang terakhir, menggunakan kata-kata kita. Menentukan peristiwa ataupun permasalahan yang akan menjadi topik ulasan itu merupakan langkah pertama ya dalam menyusun teks editorial, yaitu tentukan dulu peristiwanya atau permasalahan yang akan menjadi topik ulasan. Yang kedua, mengumpulkan fakta, teori ataupun sumber-sumber pendukung. Setelah ada topik, maka ditentukan atau dikumpulkan sumber-sumber pendukung atau dikumpulkan fakta atau teorinya. Yang berikutnya, setelah ditemukan atau dikumpulkan fakta-fakta pendukung, ya, yang ketiga, fakta-fakta tersebut disusun menjadi sebuah kerangka teks. Yang keempat, setelah disusun menjadi sebuah kerangka teks, dikembangkan atau pengembangan kerangka menjadi teks yang lengkap dan utuh, ya. Dan yang terakhir, pengecekan dan peninjauan kembali teks yang telah jadi, ya. Setelah kita susun dari rangkaian-rangkaian kerangka teks itu tadi, ya, kita kembangkan menjadi sebuah teks yang lengkap, maka kita cek atau kita tinjau kembali teks yang telah jadi. Setelah itu, maka terjadilah sebuah teks editorial. Contoh dari teks editorial untuk penyataan pendapat atau pengenalan isu, ya. Pertamina mengirim kado tahun 2014 yang pahit kepada masyarakat, menaikkan harga LPG tabung 12 kilo lebih dari 50%. Akibatnya sampai di tangan konsumen harganya menjadi 125.000 hingga 130.000, bahkan di lokasi yang relatif jauh dari Pekalongan mencapai 150.000 sampai 200.000. Penyampaian argumentasi sungguh, ya, lihat, sungguh kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, tidak logis,
ya, sebagai konsumen yang menjadi target mendengarkan kenaikan tersebut. Dan yang menjadi oke, sekian dan terima kasih kepada anak-anak kami semua. Silakan diulang kembali untuk mengenal atau memahami dari teks editorial, mulai dari struktur teks editorial, kebahasaan, dan sampai menyusun teks editorial. Terima kasih. Horas.